Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustadz dalam materi sejarah kebudayaan Islam. Baiklah, bagaimana kabar teman-teman di rumah? Semoga sehat terus ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih di tema force ya. Nah teman-teman, kita melanjutkan pembahasan SKI tentang hijrah Rasul ke Taif. Pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara meneladani sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Taif. Baik, nanti dalam kompetensi dasar teman-teman diajak untuk bisa belajar meyakini dan harus yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada utusan Allah. Juga mampu menunjukkan cara-cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang agung. Kita langsung kegiatan kita pada kesempatan kali ini ya. Teman-teman bisa membaca dan memahami materi setiap slide-nya, juga melakukan latihan atau riyadhah membaca doa agar dihindarkan dari penyakit sebanyak 5 kali sehari setelah sholat fardu ya teman-teman. Jadi setiap sholat fardu jangan lupa ditambahkan 1 kalimat doa ini. Jadi kalau kita hitung dari subuh sampai isya itu kita membaca 5 kali berulang-ulang. Ya, materi kali ini meneladani sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif. Teman-teman ya, bagaimana cara kita meneladani sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Taif? Teman-teman masih ingat hijrah itu apa? Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul hijrah ke Taif karena sebab penghinaan dan penganiayaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum muslimin oleh kafir Quraisy sudah melampaui batas. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa kota Mekah bukan lagi kota yang aman, teman-teman, untuk tinggal, apalagi berdakwah di sana. Nah, mengapa Rasul bisa menganggap demikian? Karena sebagian besar penduduk Mekah sudah berani terang-terangan menolak ajaran Islam. Terlebih lagi setelah 2 orang pelindung Rasulullah, siapa itu? Yaitu Abu Thalib selaku pamannya dan Khadijah selaku istrinya wafat. Mereka kafir Quraisy semakin bebas melakukan penekanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, dalam keadaan seperti itu Nabi punya rencana, dan rencana itu Allah perintahkan ya. Nabi Muhammad punya rencana berdakwah ke luar kota Mekah. Untuk menghadapi keadaan dan masalah tersebut, dakwah Nabi Muhammad SAW memiliki tujuan-tujuan yang mulia, yaitu pertama,
Nabi memperluas ajaran Islam keluar kota Makkah. Kemudian karena dalam tahun kesedihan, Nabi bertujuan menghilangkan kesedihan setelah ditinggal wafat oleh Abu Thalib dan Khadijah sebagai pembela dakwahnya. Nah, yang ketiga, Nabi juga ingin mencari tempat yang lebih aman untuk dijadikan pusat dakwah Islam saat itu. Yuk teman-teman, siapa saja yang berangkat ke Taif yang menyertai Rasul hijrah saat itu? Ada yang tahu? Kita lihat di sini ada dua bulatan. Yang pertama Nabi Muhammad SAW tentunya, dan satu lagi siapa? Ya, Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa ini adalah seorang budak awalnya. Ketika Nabi menikah dengan Siti Khadijah, Siti Khadijah itu memberikan hadiah seorang budak. Lama kelamaan Zaid akrab dengan Nabi dan ingin bertemu dengan ayahnya. Akhirnya dipersilakan oleh Nabi. Setelah bertemu, Zaid diberi pilihan mau tinggal bersama ayahnya kembali atau tinggal bersama Rasul. Tapi apa ya jawaban dari Zaid bin Harisa? Zaid ingin tetap bersama Nabi dan tidak kembali kepada ayahnya. Maka mulai saat itu Nabi mengangkat Zaid dari seorang budak menjadi anak angkatnya. Ketika Nabi mulai hijrah di masyarakat Taif, sikap masyarakat Taif di sana tidak seperti apa yang dibayangkan oleh Rasulullah dan Zaid. Di sana masyarakat Taif menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Awal mulanya Rasulullah bersama Zaid bin Harisah berangkat ke Taif secara sembunyi-sembunyi. Mengapa sembunyi-sembunyi, teman-teman? Khawatir Rasul berangkat sembunyi-sembunyi ini takut diketahui kafir Quraisy dan nanti keberangkatannya akan dihalangi perjalanannya oleh mereka. Beliau langsung menemui pimpinan Bani Thaqif di Taif saat itu, yaitu Abdul Yalil, Hubaib dan Mas'ud. Tapi apa teman-teman? Sikap mereka menolak dakwah Nabi Muhammad dengan hinaan yang sangat menyakitkan Nabi. Walau demikian, mereka juga tidak hanya menolak, tetapi mengusir Rasulullah sambil melempari batu kepada keduanya. Pergi kamu ya Muhammad, jangan berdakwah di sini. Ya. Ketika dilempari, Zaid berusaha melindungi Rasulullah dengan tubuhnya. Hentikan, hentikan. Dan Nabi pergi berlari menghindari lemparan batu tersebut untuk menyelamatkan diri. Nah teman-teman, yuk kita ambil keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Taif. Apa yang kita teladani? Pertama, ketabahan Nabi. Ya, Nabi ini orang yang tabah, tidak pernah berputus asa untuk terus berdakwah walaupun sudah ditolak di Taif. Karena Nabi yakin bumi Allah itu luas dan orang-orang yang menerima dakwah Nabi itu banyak. Lalu Nabi saking tabahnya tidak membalas hinaan dan lemparan batu mereka. Nabi tidak membalas melempar kembali, tapi Nabi bersabar dan mendoakan mereka. Inilah keagungan
sikap keteladanan Nabi. Yang ketiga, Nabi mendapati hikmah dengan ditolak di daerah masyarakat Taif. Ada seorang yang bernama Adas dari daerah Minawa ini menyatakan masuk Islam. Ketika Nabi beristirahat di kebun anggur, Adas ini bekerja di kebun anggur dan diperintahkan oleh majikannya untuk memberikan anggur. Di sana ada yang istirahat. Adas, silahkan berikan setangkai anggur ini untuk mereka. Dan Adas kaget ketika Nabi sebelum memakan anggur itu mengucapkan akhlak yang tidak pernah beliau dengar, yaitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Di sana Adas kaget dan Adas mendengarkan cerita Nabi. Akhirnya Adas masuk Islam, menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah. Ya, karena berhadapan langsung, annaka domirnya ya di sana. Nah, lalu Nabi berdoa untuk masyarakat Taif. Biasanya kalau orang yang disakiti, doanya minimalnya itu kalau seperti orang-orang masyarakat biasa itu akan mendoakan yang sama, tapi bagi Nabi sungguh mulia. Nabi berdoa agar mereka atau keturunannya kelak sadar dan mengikuti ajaran Islam. Terus Nabi juga memaafkan, menyayangi ketidaktahuan mereka terhadap ajaran Islam. Sungguh mulia ya teman-teman. Makanya kita sudah sepatutnya untuk berusaha meneladani sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Satu persatu kita teladani sampai kita kafah masuk ke dalam Islam. Demikian teman-teman. Nanti teman-teman Ustadz ajak nih bagaimana berlatih membaca doa agar dijauhkan dari penyakit virus dan bakteri. Ini doanya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti nanti di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Nah, ini doa bisa teman-teman ulangi. Lalu di situ kan tidak ada terjemahannya. Tugas teman-teman nanti terjemahkan ini dari literasi. Bisa cari di Google atau buku-buku doa atau bertanya sama ayah bunda, dan Ustadz akan sajikan pertanyaan terjemahan ini di dalam Google Formulir. Mohon maaf, di Google Formulir. Ya, baik teman-teman, mari kita akhiri pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalama ila liqa, jaga kesehatan.